Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nunung Setiani dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Wali Songo Semarang dalam rangka memenuhi mata kuliah pemrograman linear. Di sini kita akan mencari solusi optimal dengan menggunakan metode MODI. Tetapi terlebih dahulu kita akan mencari solusi awal dengan menggunakan metode Leskos. Oke, tanpa menunggu waktu yang lama, kita langsung saja ke soalnya. Di sini ada soal yang berbunyi terdapat 3 buah pabrik di 3 negara yaitu Inggris, Prancis, dan Spanyol memiliki kapasitas masing-masing Inggris 70, Prancis 110, Spanyol 80. Jadi totalnya ada 260. Sedangkan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi seperti gandum, barley, dan oats adalah sebagai berikut. Gandum 125, barley 60, oats 75, jadi jumlahnya sama ada 260. Yang selanjutnya, perkiraan biaya masing-masing transportasi untuk setiap kebutuhan pokok pada masing-masing pabrik adalah tertera seperti di tabel ini. Iya, seperti di tabel ini ya, bisa kita lihat bersama-sama. Oke, untuk langkah selanjutnya, kita akan langsung menuju ke proses penghitungan. Yang pertama, kita akan menggunakan metode Leskos untuk mencari solusi awal. Pertama-tama kita rubah dulu soal dari atas yang tadi ke dalam bentuk tabel seperti ini menjadi satu kesatuan. Oke, selanjutnya adalah metode Leskos. Sebenarnya cara mencari metode Leskos itu sangatlah mudah. Hanya dengan mengalihkan angka yang ada di kotak kecil ini dengan angka yang di sini. Sedangkan yang X seperti ini dianggap kosong, sehingga tidak usah ikut dihitung. Jadi kita tinggal menghitung 54 kali 70, 31 kali 35, 52,8 kali 20, 33,6 kali 60, dan 25 kali 70. Dan hasilnya bisa dilihat ya, 3780 ditambah 1085 ditambah 1056 tambah 2016 ditambah 1875 hasilnya adalah 9812. Ini 9812 merupakan solusi awal yang ditemukan dengan metode Leskos. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya. Kita akan menghitung solusi selanjutnya dengan menggunakan metode MODI. Di sini kalau kita menggunakan metode MODI, kita harus mencari nilai indeks pada masing-masing baris dan kolom. Oke, proses penghitungannya adalah R2 ditambah K1 menjadi C2,1. R2 ditambah, tadi kan K1 itu berarti kolom 1, itu 54, jadi sama dengan 31. R1 sama dengan 31 dikurangi 54, jadi hasilnya minus 23. Gitu juga selanjutnya, R2 ditambah K3 dengan hasil K3 adalah 55. Selanjutnya R3 dengan hasilnya minus 1,2 dan K2 dengan hasil 34,8. Dan sel-sel yang kosong adalah dengan cara menghitung angka yang ada di tabel yang tadi dikurangi dengan hasil dari sini. Jadi setelah proses Inggris barley di 40,5 dikurangi 34,8 hasilnya 57, positif ya. Inggris dikurangi oats hasilnya negatif ternyata. Prancis dan barley juga hasilnya negatif. Spanyol, oats juga hasilnya negatif. Tetapi di sini yang kita pilih adalah negatif terbesar. Kita memilih minus 27,4 sebagai negatif terbesar. Oke, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan
kita menyatukan 70 ditambah 35. X yang tadi itu ditambah 70. Terus yang 75 dikurangi 70 karena X-nya kan jadi plus 70. Ini di baris pertama. Ini di kolom pertama, ini di kolom ketiga. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Kita tinggal masukkan hasil kita perhitungan di sebelumnya ke dalam kotak yang di atas sebagai U dan di sini sebagai V. Oke, kita udah masukin ya. Kita langsung ke tahap selanjutnya. Anggap saja indeks A Inggris sebagai 0. Oke, indeks odds dibantu oleh Inggris. Indeks Inggris kan 0. Jadi kita tinggal masukin ke perhitungan selanjutnya. 0 ditambah K3 menjadi 27,6. 27,6 dikurangi 0 hasilnya menjadi 27,6. Yang selanjutnya indeks Prancis dibantu oleh odds yang sebelumnya menjadi min 22,6 dan indeks gandum dibantu oleh Prancis. Prancis kan tadi indeksnya minus 2,6. Jadi di sini R2-nya min 2,6 ditambah K1 menjadi 31. K1 sama dengan 31 ditambah 2,6. Hasilnya adalah 33,6. Begitu juga dengan indeks Spanyol yang dibantu dengan gandum. Tadi kan indeksnya gandum 33,6. Jadi kita tinggal masukin 33,6 ke K1-nya. Jadi tinggal lanjut perhitungannya, R3-nya sama dengan 19. Indeks Barley dibantu Spanyol. Tadi kan indeks Spanyol 19. Jadi kita tinggal masukin aja ke R3-nya menjadi 14,6. Di sini kan masih ada sel-sel yang kosong nih. Kita tinggal hitung aja. Inggris gandum 54 minus 0 dikurangi 33,6 jadinya 21. Inggris dikurangi Barley sama dengan 45 dikurangi 0 dikurangi 14,6 hasilnya 26,4. Sedangkan selanjutnya adalah Prancis dikurangi Barley sama dengan 36,0 dikurangi minus 2,6 dikurangi 14,6. Hasilnya adalah 24. Selanjutnya ada Spanyol dikurangi odds. Hasilnya 33,6 dikurangi 19 dikurangi 27,6 hasilnya adalah negatif 13. Karena di sini masih ada yang negatif, jadi kita pilih negatif terbesar untuk melakukan proses selanjutnya. Maaf, agak belibet. Oke, kita lanjut. Setelah perhitungan tadi, kita masukkan ke tabel. Seperti yang tadi. 105. Tadi kan udah yang ke 105 ditambah 5. Terus 5 dikurangi min 5. Ini di baris pertama ya. Ini di yang ketiga. Ini di kolom pertama, ini di kolom ketiga. Menjadi 110 menjadi 15. Ini menjadi X dan selanjutnya jadi 5. Oke, kita lanjut ke perhitungan selanjutnya. Sama seperti sebelumnya, indeks Inggris kan 0. Indeks odds dibantu oleh indeks Inggris. Sama persis seperti tadi caranya. Cara mencari nilai ini adalah dengan cara R1-nya kan indeks Inggris. Jadi 0 ditambah K3 sama dengan 27,6. K3 sama dengan 27,6 dikurangi 0. Jadi K3 adalah 27,6. Indeks Spanyol juga dibantu oleh odds 27,6 kan. Jadi nilai K3-nya atau sebagai indeks Spanyolnya ini diganti oleh 27,6. Jadi ketemulah R3 sama dengan 6. Indeks Barley dibantu oleh Spanyol. Indeks Spanyol kan tadi 6 tuh. 6-nya itu tinggal diganti aja ke R3. Nah,
Perhitungan selanjutnya adalah ketemu deh K2-nya 27,6 karena kan 33,6 dikurangi 6 hasilnya kan 27,6. Selanjutnya ada indeks gandum dibantu oleh Spanyol 6. R3 ditambah K1 sama dengan C3,1. 6 ditambah K1 sama dengan 52,8. K1-nya sama dengan 46. Kenapa? Karena 52,8 dikurangi 6 adalah 46,8. Dan yang terakhir ada indeks Prancis dibantu oleh indeks gandum, indeks sebelumnya. Jadi di sini R2-nya atau indeks Prancisnya sama dengan 31 dikurangi 46,8. Hasilnya adalah minus 15,8. Oke, kita tinggal menghitung sel-sel yang kosong. Sinar Inggris dikurangi gandum dengan 54 dikurangi 0 dikurangi 46,8 hasilnya adalah 7,2. Sedangkan Inggris dikurangi barley 40,5 dikurangi 0 dikurangi 27,6 hasilnya 12,9. Ada Prancis dikurangi barley 36,0 dikurangi minus 15,8 dikurangi 27,6 hasilnya adalah 24,2. Ada Prancis kurangi oats 25,0 dikurangi minus 15,8 dari sini ya, dari indeks Prancis dikurangi 27,6 hasilnya 13,2. Karena di sini sudah tidak ada lagi yang negatif, jadi kita bisa menentukan solusi optimal dari persoalan ini. Jadi di sini kesimpulannya adalah alokasi produk dari daerah dari pemasaran menurut biaya terendah less cost yang diuji dengan metode MODI dengan biaya transportasinya adalah Inggris ke oats, maksudnya Inggris menyalurkan oats, jumlahnya 70, biaya per unitnya adalah 27,6. Sehingga biaya pemasarannya adalah 1.932. Prancis mendistribusikan gandum dengan jumlah 110 dengan biaya per unit adalah 31, biaya produksinya adalah 3.410. Dari Spanyol mendistribusikan gandum dengan jumlah 15, biaya per unitnya adalah 52,8. Sehingga biaya produksinya adalah 52,8 kali 15 sama dengan 792. Begitu juga dengan Spanyol yang menyalurkan barley dengan jumlah 60 dengan biaya per unit adalah 33,6 sehingga biaya produksinya adalah 2016. Spanyol menyalurkan oats dengan jumlah 5 sedangkan biaya per unitnya adalah 33,6 jadi biaya produksinya adalah 168. 1932 ditambah 3410 ditambah 792 ditambah 2016 tambah 1068 tinggal dijumlah ya. Jadi hasilnya adalah 8.318. Jadi solusi akhir dari uji awal dengan menggunakan less cost dan kemudian diuji ulang dengan menggunakan metode MODI, hasilnya adalah 8.318. Oke, untuk selanjutnya kita akan menguji menggunakan aplikasi QM. Jadi di sini kita pakai aplikasi QM. Kita tinggal masukin aja angka-angka yang ada di tabel soal yang tadi ke dalam aplikasi QM. Sebentar, kita cari dulu. Tadi soalnya kita akan isi soal yang tadi kita masukin ke aplikasi QM. Kemudian nanti akan muncul nilainya. Oh iya, tapi sebelum kita hitung di aplikasi QM ini gak bisa pakai koma, gak bisa dimasukin koma.
Jadi tadi kan ada yang koma, jadi nggak bisa. Mungkin nanti kita akan bikin soal yang nggak ada komanya. Jadi kita lihat aja ya nanti ini hasilnya berapa. Kalau mendekati berarti ini murni karena kesalahan. Maksudnya bukan kesalahan. Ini murni karena komanya kan tadi kita nggak masukin. Jadi nilainya nggak sama. Yang belakang koma tadi kita terpaksa nggak tulis karena di sini nanti aplikasinya jadi error kalau kita tulis. Sembari nunggu, gimana? Tadi gampang kan cara menyelesaikan soal menggunakan mencari solusi awal dengan metode Lescos dan kemudian diuji dengan MODI. Sebenarnya nggak terlalu susah ya, cuma emang butuh ketelitian aja. Takutnya salah hitung atau gimana, atau ada yang terlewat, atau ada yang salah menjumlahkan. Maaf ya, ngetiknya agak lama. Oke, kita tinggal hitung. Ini tinggal dipencet. Klik solution. Tuh, langsung keluarkan. Kalau di sini solusinya itu 8.225. Mungkin ya, hampir mirip ya. Tadi kan 8.300 sekian tuh, bedanya dikit kan. Mungkin karena di belakang komanya nggak ikut dicantumin. Ini kalau kita hapus ada penyelesaiannya lagi. Tuh. Ada lagi kan. Sama kan kayak yang tadi 110, 15, 60, 75. Tabelnya sama kan? Ini hasilnya beda mungkin karena tidak ada tadi yang belakang komanya kita hapus kan. Jadi hasilnya nggak sama. Tuh, sama kan? Karena ini belakang komanya nggak ada, jadinya hasilnya beda. Oke, selesai. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.